kembali lagi di channel kita atau obrolan kita, yaitu OMAT atau singkatannya obrolan camat. Banyak hal yang dibahas di obrolan camat ini, apakah pendidikan, apakah kesehatan dan sebagainya. Intinya semua kita bahas. Nah, pagi hari ini ada hal yang spesial yang akan kita bahas, yaitu tentang kesehatan. Nah, kesehatan seperti apa yang akan dibahas pagi hari ini? Teman-teman sekalian nanti bisa mengikuti wawancara atau podcast pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini hadir di samping saya, ini samping kiri saya, orang-orang yang luar biasa yang sudah bergerut lama di bidangnya. Dan bidang apa itu? Nanti kita akan gali lebih jauh tentang apa yang sudah beliau lakukan selama ini. Selamat pagi Pak, Bang. Ya, selamat pagi. Ini pemirsa kan ingin tahu nih, memperkenalkan diri dulu. Kemudian sudah berapa lama dan bagaimana tentang olahraga yang sudah digeluti pagi hari ini. Dari Abang dulu, dari sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya salam sehat selalu buat kita semua. Saya Dedi, sudah terbiasa nge-gym udah berapa lama ya. Lumayan lah untuk menjaga kebugaran, tetap sehat, setelah aktivitas kita selalu terjaga dengan baik. Iya, jadi sudah kurang lebih berapa puluh tahun nih Bang? Kalau kita olahraga menyenangi besi itu mungkin udah sekitar puluhan tahun ya. Puluhan tahun, kelihatan dari badannya ya, bisa lihat. Tapi kita harus tetap menjaga gimana supaya tetap bugar, dengan semakin bertambahnya usia juga kita tetap besi adalah bagian dari hidup. Ya, udah bagian dari kehidupan. Oke, berarti satu orang Bang Dedi nih. Saya biasa manggilnya Bang Dedi. Nah, kebetulan yang tengah juga ini ada tamu spesial di tengah-tengah kita. Bisa diperkenalkan langsung nih Pak, nama dan sebagainya, kemudian aktivitas olahraganya. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Saya Mercy. Saya bergelut di nge-gym ini untuk mendapatkan kesehatan yang lebih baik dan juga lebih baik. Saya nge-gym itu sudah hampir 10 tahun. 10 tahun. Mantap. Ya, selalu konsisten. Nah, inilah pencapaian, artinya saya tidak berfokus untuk jadi atlet, tapi saya hanya berfokus untuk bagaimana saya sehat dan bugar di masa umur yang semakin bertambah. Iya. Kalau boleh tahu, kepala berapa nih? Jangan lu spesifik kepala berapa. Kepalanya aja. Kalau saya kepala 4 nih. Sudah 5. Abang juga? Ya, saya kepalanya tetap kepala 4. 4 akhir ya? 4 akhir. Tapi menurut saya bisa lihat nih, beliau walaupun katakanlah anggap sih ada yang mau kepala 5 dan sebagainya, tapi bisa dilihat badannya masing-masing, masih tetap bugar. Nah, ini juga salah satu yang luar biasa. Saya kira saya yang kepala 4 aja udah ketinggalan nih badannya gitu ya. Nah, pagi hari ini kita akan bahas tentang fitness atau gym. Bagaimana sih olahraga fitness, olahraga gym ini yang kedalamannya seperti apa? Kenapa kita harus memilih olahraga gym diprioritaskan? Mungkin olahraga yang lain silakan, hobi silakan, tetapi apa kira-kira sudut pandang bapak-bapak atau beliau-beliau ini yang di samping kiri saya, kenapa beliau menggeluti dunia gym? Apakah memang nantinya ke badan sehat seperti apa atau ke badan? Karena bisa jadi teman-teman sekalian ada yang belum tahu tentang olahraga gym. Bagaimana tentang pentingnya olahraga gym untuk dilaksanakan atau dikerjakan oleh teman-teman sekalian. Kita akan coba gali lebih dalam ya. Dari Bang Dedi dulu nih. Bang Dedi, kenapa nih, pertanyaan saya adalah kan udah puluhan tahun nih olahraga. Kenapa sih olahraga gym ini, atau mungkin apa yang menarik dulu? Apa yang menarik dari olahraga gym ini atau fitness ini? Yang menarik dari olahraga gym itu adalah konsisten kita, disiplin kita untuk sebagai proses gimana sih cara mendapatkan agar badan kita berbeda dengan yang lain. Gitu. Karena emang dari sekian olahraga hanya fitness lah yang membuat badan kita akan terbentuk. Gitu. Ada ini Bang, ada satu informasi nih. Katanya ketika usia 30 tahun ke atas itu ada
penyusutan otot 2% per tahun. Nah ini mungkin nanti setelah Bang Dedi mungkin ke Bang Mercy, apakah memang benar ada ketika usia 30 tahun ke atas ada penyusutan otot 2% per tahun sehingga akan merapuhkan tulang. Ya, sehingga maka itu diperlukan penguatan otot, latihan otot supaya si otot itu tetap kuat menopang tubuh kita. Ini dari Bang Dedi dulu, setelah itu Bang Mercy. Ya. Betul sekali kalau kita bahwa tadi dibilang sama Bapak ya, Pak Camat. Iya, siap. Karena emang ada penyusutan otot itu buat kita makin bertambah itu dan setahun itu pasti seperti itu. Makanya kita dengan olahraga fitness, dengan olahraga membentuk massa otot itu akan tetap terjaga dan massa ototnya terjaga. Massa otot tetap terjaga dan membuat tulang juga tetap terjaga kekuatannya. Berarti betul ya, berarti Bang Mercy ketika memang usia 30 tahun ini, saya kan udah kepala 4, makanya tadi ditanya dulu kepala-kepalanya itu. Artinya dengan sekian tahun bertambahnya usia, berarti kan kalau hitung-hitungannya teori tadi 30 saya kepala 4, berarti sudah 10 tahun. 10 kali 2, berarti 20% penyusutan ototnya. Bagaimana nih pendapat Bang Mercy nih tentang hal tersebut nih? Ya benar yang Pak Camat bilang itu sesuai jurnal juga. Iya. Nah, dari Pak Camat kan beda kan? Ya, ini kepala 5 kepala 4. Ini boleh. Masa otot Pak Camat kan menyusut. Iya, betul. Iya. Nah, ada kita yang selalu nge-gym itu angkat beban, masa otot kita itu bertambah tetap. Dan semakin kuat ya. Usia lanjut ke depan. Saya pikir itu karena itu akan berbeda orang yang tidak pernah latih otot dan yang melatih ototnya pola hidupnya juga akan sangat-sangat berbeda. Sangat-sangat berbeda. Dari postur tubuh bisa langsung kelihatannya. Jadi memang betul ya bahwa penyusutan otot ini hal yang perlu kita antisipasi ya. Jadi karena ketika ototnya lemah maka tulang pun menjadi lemah. Katanya begitu. Tetapi ketika ototnya kuat maka tulang pun menjadi kuat. Makanya kenapa nih abang-abang ini walaupun udah mau menjelang kepala 5 atau kepala 5 kelihatan itu. Ya bisa lihat ya bolanya gitu. Artinya kan berarti ini tidak akan bisa kalau tulangnya rapuh kan begitu. Makanya penguatan otot. Nah, ini tentang penguatan ada istilah sarkopenia itu juga masih nyambung dengan itu. Katanya tadi yang penguatan otot tulang dan sebagainya. Artinya mungkin bagi teman-teman sekalian nih yang masih awam tentang fitness, karena orang melihat fitness itu katakanlah nanti badannya gede dong dan sebagainya. Emang bisa dijelaskan nih kayak Bang Dedi sampai badannya sebesar itu apa seminggu langsung besar atau nanti Bang Dedi ke Bang Mercy nih, atau saya mau badannya kayak gitu sebulan cukup nggak? Nanti bisa tanyakan nih. Boleh. Nanti bahwa kalau kita mau membentuk otot dengan baik itu pasti tetap ada proses. Betul. Bahwa tidak semudah membalikan tangan gitu kan. 1 bulan udah jadi, wah itu aduh sangat luar biasa, di luar Nurul ya. Nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal. Tapi tetap bahwa kalau kita dijalankan dengan konsisten, dijalankan dengan baik atau programnya jalan, semua pola hidupnya jalan, disiplinnya jalan, otomatis badan yang akan kita inginkan tuh pasti nyampe. Gitu. Oke, betul. Pasti kita dapatkan lah. Gitu. Tapi ya itu dengan kedisiplinan yang berbeda dengan orang yang di luar sana hanya olahraga seperti biasa. Hanya fitness yang bisa membentuk massa otot. Gitu. Nih Bang Mercy nih, kira-kira dalam seminggu ini berapa lama nih untuk fitness nih? Kira-kira apakah memang setiap hari atau seperti apa gitu, sehingga mungkin apakah sudah menjadi kebiasaan atau memang sehari tanpa fitness itu nggak enak ya, seperti apa nih? Bisa cerita pengalamannya nih? Untuk fitness sebenarnya memang harus paling tidak seminggu 4 kali. Seminggu 4 kali lah. Berapa lama Bang? Itu berapa lama biasanya? Jadi intensitasnya itu bisa 1 jam atau 1,5 jam lah. Iya. Membantu kedisiplinan tubuh kita dalam
Melatih otot. melatih otot. Iya, iya. Dan apa? Dengan kedisiplinan itu otot kita akan terbentuk, Iya. Iya. tubuh kita akan kelihatan lebih bagus dan kepercayaan diri Bugar, kita ya? meningkat. Iya, meningkat ya. Iya. Oh, iya, iya, betul. Pikir itu Iya. Pak Camat Tapi gini bang, kira-kira kan mungkin tidak semua orang punya waktu yang cukup. Ya. Ada istilahnya tidak punya waktu luang nih, gitu. Wah, atau seperti nanti bisa ditanggapi sama Bang Dedi. Nih ke Bang Mercy dulu nih. Kira-kira kalau yang ini 10 menit, 15 menit boleh nggak sih untuk latihan otot dan sebagainya sehingga saya sibuk nih gitu. Saya 10 menit aja lah bisanya atau gimana nih? Kira boleh atau sebenarnya harus 1 jam? Sebenarnya bisa di rumah pun bisa sebenarnya. Iya, iya. Di rumah dengan sekuat itu. Ya, itu 10 menit udah cukup. Udah cukup ya. Atau galon yang di Ya, 19 ya, itu kan. ya, ya, Nah, langsung diangkat seperti sebenarnya itu. Bisa kalau dibilang waktu tidak cukup waktu atau waktu luang, Ya. dengan onsen. Iya, pasti ada saja. Malas saja kita. Iya, iya, iya. Karena tidak punya keinginan. Iya, iya. Nah, tapi kalau kita punya keinginan bahwa inginkan tubuh kita lebih baik, bugar. sehat, Iya, bugar, iya. dan percaya diri, Ya. bukan kita Wah, siap. tidak sedap, Iya. semuanya harus latihan. Iya, iya. Oke, oke. Ke Bang Dedi nih tentang waktu luang, meluangkan waktu nih. Sebenarnya kan kadang-kadang kan kita sibuk tadi seperti saya sampaikan. Tapi apakah memang dengan kesibukan ini, udahlah, saya udah sibuk orangnya, nggak bisa olahraga, atau memang harus meluangkan waktu nih Bang? Seperti itu. Dalam Pengalaman Abang nih. Wah, kalau pengalaman sendiri itu pasti ujung-ujungnya saya harus meluangkan waktu, Iya. bukan cari peluang waktu. Wah, iya. Karena emang untuk tadi kedisiplinan itu larinya bahwa kalau mau kita mendapatkan sesuatu, Iya. otomatis ya disiplin. Disiplin ya. Iya. Terutama yaitu meluangkan waktu. Meluangkan waktu. Iya, iya. Nah, ini kebetulan kita di sini di Badai Gym, alamatnya di Jalan Gunung Keling Cigugur dekat Alfamart Gunung Keling. Bagi teman-teman sekalian yang ingin mengetahui tentang melatih otot dan sebagainya, silakan datang saja ke sini. Nanti Bang Dedi, kalau teman-teman ada yang pengen dibimbing sih, nggak tahu nih, bisa barangkali. Bisa. Nanti Ya, siap untuk Ya. meluangkan waktu. meluangkan waktu. Yang penting kuncinya adalah punya kemauan yang kuat. betul, Iya, betul, karena betul. beberapa kali juga kadang-kadang awal-awalnya semangat, kesininya nggak semangat Ya. ya. Iya. Jadi mungkin kita yang ingin dituju adalah sehat. Ya. Ya. Sehat, udah itu bonusnya badan bagus gitu ya. Kayak kira kalau udah sehat, saya sendiri sebenarnya itu punya pengalaman keluarga darah tinggi Bang. Darah tinggi, kolesterol juga. Alhamdulillah semenjak saya menggeluti ini, fitness ini hampir 2 bulan ini, ternyata tensi saya menjadi normal. Kemudian kolesterol saya juga menjadi normal nih, seperti itu. Ini teman-teman sekalian, jadi saya udah usia 50 tahun, bisa nggak kira-kira? Atau 60 tahun, bisa nggak nge-gym seperti itu? Kira-kira bisa Bang? Kalau yang usianya kata, saya baru sadar tuh ke usia 60 tahun, apakah bisa latihan otot? Wah, boleh. Boleh. Dengan sangat dibolehkan. Sangat malah. Jadi tidak ada kata terlambat ya? Tidak ada kata terlambat untuk melatih otot ini. Tapi kalau di atas usia seperti itu harus pakai coach biasa. Jadi pakai instruktur atau personal trainer. Jadi biar terarah. Iya. Ada pengalaman di sini mungkin yang dulu pernah siapa usia berapa tuh dibimbing di sini juga ada? Kalau di sini sih ada anak-anak muda sih. Anak-anak muda, banyak anak muda ya. Anak muda. Tapi Tapi kalau untuk yang di atas usia 50 Iya. atau 40 ke atas mungkin baru Pak Camat aja nih. Ya, ini saya sih karena pengen sehat lah, insya Allah sehat, kemudian juga ya bonusnya badan bagus. Nah, gitu. Ya, Bang Mercy juga. Bang Mercy ya. Nah, ini sebagai ilustrasi kepada teman-teman sekalian, sebenarnya kita itu yang dilatih otot apa saja sih Bang? Ya sebenarnya apakah otot berapa bagian di otot ini yang harus kita latih itu? Katanya ada 4 ya, tapi bisa dijelaskan lebih detail dari Bang Dedi dulu. Ya, otot kita tuh emang otot besar tuh ada 4 ya. Ya. Di kita Iya. yang sering kita ketahui Iya. bahwa otot besar di setiap manusia itu ada 4. Yaitu Iya. otot bahu, Bahu, shoulder, chest atau dada, back atau sayap ya, baru ke bagian kaki atau leg. ya, Nah ya. itu aja sih sebetulnya. Iya. Jadi tinggal punya waktu dalam seminggu itu 4 kali sebetulnya udah cukup udah cukup ya. untuk gitu. membuat semua otot
di tubuh kita tuh terbangun dengan baik. Iya, iya. Itu mungkin ada semacam kayak dari mulai otot dada dulu nih, Bang. Nanti Bang Mercy, apa yang biasa sering dilakukan nih otot dada ini yang memang latihannya? Apakah memang pakai yang alat seperti itu atau seperti apa yang memang biasa melatih alatnya pakai apa nih biasanya kalau memang melatih otot dada dulu nih, Bang? Jadi saya pakai biasa alat dumbbell itu. Oh, iya. Jadi untuk melatih untuk lebih kekuatan saya Ya. lebih maksimal di situ. Oh, lebih dibanding saya menggunakan alat yang pakai dumbbell berarti ya? Iya, iya. Oh, iya. lebih ke dumbbell. Saya. Iya, iya. Kalau ini back sendiri pakainya apa? Biasanya Pull down. Kalau saya pakai biasa pull down. oh, pull down kayak gitu. Nanti kita dicontohkan pull up, terakhir ya. iya. Gitu pull down. Kemudian bahu nih, kayak bahu yang Banyak sih sebetulnya yang bisa pakai harus- dumbbell juga ya? Oh, bisa, iya. bisa pakai dumbbell, bisa pakai mesin atau manual itu semuanya bisa. Jadi Bisa. buat Tergantung kita mana Iya, lebih iya. lebih Ya, Confident. optimalnya, iya. Jadi kalau kita sukanya itu ya itu aja gitu aja. kita lebih optimalnya. Ya, gitu. Jadi istilahnya semua bagian otot itu dilatih ya, Bang. Otot bagian sebagai penyangga dari otot tubuh kita itu. Nah, nanti sebenarnya kalau semua otot sudah dilatih, itu saya kira kan ada istilah gini, Bang. Ada apakah kita ada pantangan makan apa tidak nih? Gitu kan. Apakah memang supaya sampai badan ini apakah ada tambahan makanan? Ini ada yang pakai suplemen, gitu. tiroid atau apa sih? Steroid atau apa? Tentang seperti itu gimana nih tentang makanan nih, tentang makanan? Ya tetap pada dasarnya apa yang kita makan itulah tubuh kita sebetulnya. Iya. Jadi kalau kita emang mau badan bagus, otomatis tetap kita harus menjaga pola makan. Ya. Pola makan seperti apa nih, Bang? Apakah gorengan boleh apa enggak? Gitu. Wah, ini ibu bakso, gorengan, mie ayam dan sebagainya. Itu kan apakah itu yang termasuk makanan yang atau seperti apa? Ya kalau untuk masalah makanan sebetulnya kalau kita akan menaikin massa otot, otomatis kita harus protein lah. Iya. Kita harus mengkonsumsi lebih banyak protein dibanding yang lainnya. Iya. Ya, protein itu apa contohnya, Bang? Mungkin nanti bisa Ya, protein banyak ya, bisa ada protein hewani, ada protein nabati, itu kita bisa banyak apa macamnya. Kalau kita misalkan ada daging, ada ayam, ada telur. ikan, ada telur, itu kita bisa tinggal milih sesuai dengan keinginan kita aja. Tahu tempe juga masuk nggak, Bang? Masuk ya. Itu termasuk apa namanya protein Jangan nabati. digoreng ya? Terlalu matang. Ya, jadi kalau bisa dibakar aja atau gimana? Atau bisa dikukus. Ya, dikukus. Kalau tempe mentah, Bang, gimana, Bang Mercy? Ada juga, saya pernah lihat sih di postingan teman-teman tuh dia kadang makan juga tempe mentah itu. Sebetulnya bukan mentah tuh tempe Oh, itu sebetulnya kedelainya sudah matang, cuma difermentasi aja. Sebetulnya boleh dimakan. Udah boleh langsung udah boleh dimakan aja langsung sebetulnya. Iya, Jadi bukan mentah itu udah bisa dimakan. Jadi sebenarnya itu ada persepsi yang salah. Tempe itu sebenarnya sudah matang ya. Iya. Kalau kan sekarang kita asumsinya bahwa yang matang itu yang digoreng. Nah, itu salah berarti ya. Sebenarnya tempe mentah itu udah matang dan siap dikonsumsi ya. Udah siap dikonsumsi. Banyak yang nggak mau. Iya. Itu yang biasa lakukan itu orang-orang yang latihan nge-gym. Wah, Itu lebih banyak ke situ. oh iya. Karena itu proteinnya tinggi. Protein tinggi ya. Jadi untuk membentuk massa otot itu protein diperbanyak ya. Protein. Karbohidrat gimana, Bang? Karena Secukupnya. Secukupnya. Dikurangin aja. Dikurangin saja ya. Kan saya kalau nggak makan nasi itu kayak belum makan gitu, Bang. Itu Indonesia banget. Indonesia banget ya. Indonesia Kan saya banget. gini, kalau belum makan nasi suka lapar. Sebenarnya yang bikin lapar itu emang apa yang bikin kenyang itu nasi atau apa sih sebenarnya, Bang? Itu. Saya nanti Bang Mercy dulu nih, boleh? Yang bikin kenyang kita itu apa yang kita makan ya. Iya. Kayak macam saya sekarang itu saya makan nasi itu bisa dibilang satu hari itu hampir enggak ya. Enggak ya? Saya Oh, lebih banyak ke protein. Telur. Kentang. Itu selalu gantinya. Oh, jadi karbonya diganti kentang. Dan kentang kemudian ke sayur-sayuran itu wortel apa Oh, iya. Ramadan. Iya. Ya paling tidak seminggu sekali saya beli iya. daging sapi yang proteinnya bagus. Tapi nggak lapar, Bang. Ketika makan nasinya, Asal saya sudah latihan nggak lapar. wah itu jadi. Sekarang ini program untuk building saya
Pakai. dengan susu. Oh, protein. susu protein itu ya. Di Bang Deddy. Wah, Bang Deddy semua ada nih, pokoknya lengkap ya, lengkap. Nih, Bang Deddy sendiri bagaimana? Apakah kayak kata saya belum makan nasi itu belum makan kayaknya nih? Gitu. Apakah memang yang bikin kenyang itu nasi atau seperti apa nih, Bang? Sebetulnya mindset juga harus Iya. dirubah ya. Psikologis kayak. Iya, psikologis. Psikologis. Mindset itu harus dirubah bahwa kita sekarang itu butuhnya karbohidrat, Iya. bukan butuhnya nasi Iya. atau semacamnya Iya, lah. iya. Jadi kalau kita sudah makan kentang, Iya. kalau belum makan nasi seolah-olah kita belum makan. Belum makan. Terus udah makan lontong 4 Belum makan. 4 buah Belum biji, makan. 4 biji aja kalau Iya. kita belum makan nasi seolah-olah kita belum makan. Belum makan. Nah, yang membuat kenyang kita sebetulnya satu mindset, kedua cuma protein. Protein. Ya, gitu. Jadi Iya. kalau kita emang mindset kita harus dirubah. Iya, betul. Pola makan Iya. bahwa kita tuh membutuhkannya karbohidrat. Karbohidrat kan banyak macamnya. Iya. Ada kentang, ada jagung, Iya. ada singkong, ada ubi dan yang sebagainya. lainnya gitu. Jadi emang mindsetnya itu yang harus Ya, dirubah. ini kan kebiasaan Indonesia itu, mohon maaf ya, ini nasinya 1 piring, telurnya segini. Oh, akhirnya, wah saya tuh kalau nasinya belum 2 piring belum kenyang. Padahal kan itu karena proteinnya sedikit ya. Nah, Jadi itu. sebenarnya sih kalau saya pola hidup sebenarnya harus berubah. Iya. Itu yang penting sebenarnya. Iya. Dari bangun pagi pun kita harus ubah pola hidup. Oh, iya. Jadi kayak semacam saya kalau bangun pagi tuh paling tidak ada 1,5 gelas atau 2 gelas itu air hangat. Kemudian kadang saya langsung makan pisang. Oh. Raja itu kan. Ya, pisang raja. Itu udah kenyang saya. Udah kenyang ya? Udah kenyang. Karena kebiasaan. Kebiasaan, ya, Bet. Jadi sudah nggak nyari yang lain. Iya. Udah. Lagi apa ini. Nah, Oh, gorengan gitu. Enggak, Saya tuh kalau nggak mau katakan ada orang makan nggak gua, paling tidak Boleh juga kita makan gorengan. gorengan. Itu sebenarnya, gorengan itu sebenarnya boleh, asal dibikin di rumah gitu. ya itu. Minyaknya minyak sehat. Minyaknya Pak, ya. minyak sehat. Nah, Jangan sembarang gitu. Iya, betul. Jadi ya mungkin Dibuat di rumah aja. yang minyak yang sudah berkali-kali dipakai ya, gitu. Jadi seperti Itu sebetulnya yang enak, Iya. tapi tidak baik buat kesehatan. Enak tapi tidak menyehatkan. Iya, Tidak Tidak menyehatkan. sehat bagi orang yang Tidak baik buat sering main kesehatan. gym. Iya, nggak Barangkali yang lain bisa Iya. sehat kan, tapi untuk yang kita selalu latihan, itu nggak sehat. Enggak sehat ya. Menghancurkan Apa yang otot-otot ya. Oh, iya. Nggak bagus untuk orang yang sering nge-gym. Iya. Ini barangkali terakhir ya buat teman-teman sekalian nih ada tips-tips nggak Bang dari Bang Deddy kemudian Bang Resi bagi siapa yang ingin berolahraga seperti apa tips-tipsnya atau mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan tentang bagaimana olahraga ini Pak. Dari Bang Deddy dulu silakan. Oke, kalau olahraga itu salah satu penopang buat aktivitas. Iya. Jadi tidak ada kata terlambat Iya. untuk berolahraga dan tadi luangkan waktu atau sempatkan waktu Iya. untuk olahraga. Oke, berarti dan di Badai Gym buka dari Senin sampai Minggu ya? Minggu full. 7 hari Kecuali tanggal merah Tanggal nasional, merah, iya. libur. Iya, jadi sekali lagi bagi teman-teman yang ingin olahraga datang sekali ke Badai Gym. Insya Allah Badai Gym peralatannya paling lengkap di Kabupaten Kuningan. Dari Bang Mercy dulu, ada penyampaian barangkali tips-tips buat teman-teman sekalian? Ya untuk teman-teman yang kepingin untuk membentuk tubuh lebih bagus, lebih ideal. Iya. Ya saran saya harus punya keinginan Iya. untuk datang ke tempat nge-gym, Iya. bentuk otot lebih bagus, kemudian olahraga-olahraga yang lain yang mendukung untuk otot. Iya. Karena dengan melakukan hal-hal yang demikian maka tubuh itu akan menjadi sehat dan selalu bugar setiap hari. Saya Iya. pikir itu aja. Iya, berarti Dari saya. oke, berarti poinnya adalah kita jangan mencari waktu luang, tapi harus meluangkan waktu. Meluangkan waktu. Jadi teman-teman Dan keinginan. ya, harus semangat kuat ya. Jadi kita sehat itu saya punya ini Bang, punya pendapat ya. Sehat itu kalau kita sehat minimal tidak merepotkan orang terdekat kita. Ketika kita sudah usia lanjut, kita tidak merepotkan orang terdekat kita. Bagaimana dipapa gitu kan. Jangan sampai kan. Jangan Iya kan tiba merepotkan ini kalau mohon maaf ya, mau ke air saja kadang-kadang harus dibopong sama ini. Dibanding, gitu Paling kan. tidak jangan sampai sakit kalau sakit flu biasa. Ya, Jangan itu sampai sakit yang menghabiskan uang. ya gitu dan Saya pikir.
dan sakit yang harus ketergantungan kepada orang lain ya, merepotkan orang lain ya. Jadi kita sehat itu untuk menyayangi orang-orang terdekat kita sehingga mereka tidak repot mengurus kita. Gitu. Jadi ayo kita berolahraga, ayo datang ke Bedah Gym, nanti insya Allah Bang Mercy, Bang Dedi siap membimbing untuk bagaimana mendapatkan tubuh yang bugar. Nah, gitu. Tubuh yang sehat, tubuh yang bugar, kemudian tubuh yang ideal gitu ya. Itu saja saya kira yang bisa disampaikan teman-teman sekalian. Ini tips-tips sehat dari para mentor luar biasa ini. Saya kira kita dalam beraktivitas perlu didukung oleh tubuh yang sehat. Ketika tubuh kita sehat, maka apapun aktivitas yang kita lakukan insya Allah akan berjalan dengan lancar. Kita juga tidak akan menghabiskan banyak uang untuk beli obat-obatan. Karena tubuh kita sudah sehat, otot kita sehat, tulang juga kita sehat dalam menopang badan kita. Insya Allah di otot yang kuat terdapat tulang yang kuat, dari tulang yang kuat terdapat badan yang sehat. Itu sekian, terima kasih teman-teman sekalian. Jangan lupa like, subscribe, and comment di channel medsos kami. Ada YouTube, ada Facebook, kemudian ada IG. Ikuti terus informasi terbaru dan kita akan jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat.